Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter menggegerkan warga karena melintang tengah jalan di Desa Tegal Badang Barat, Jembrana. Hampir 7 hari terdampar di pantai Tanah Ampo, Karangasem, kapal takbot Marine Speedy masih belum berhasil dievakuasi. Kemacetan di kawasan wisata Ubud Gianyar semakin parah hingga berimbas ke daerah sekitar. Selain ayam betutu, Jembrana masih memiliki kuliner lain yang tak kalah nikmatnya. Salah satunya adalah nasi lawar kelungah atau kelapa muda dan jukut gonda. Warung penjual menu khas Negarwa ini berada di lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng. Tempat ini sudah mulai dibuka sejak tahun 2014 lalu dan selalu ramai pembeli. Warung ini menyediakan menu nasi atau lontong lawar kelungah, jukut gonda, ayam kampung sambal hati, sate laut, dan kacang serondeng. Lawar kelungah dan jukut gonda memadukan cita rasa gurih dan sedikit pahit namun segar. Untuk lontong lawar kelungahnya ini, keunikannya kan di kelungahnya. Cuma ada di negara gitu loh. Ya. Terus ayam Balinya ya? Itu memang harus ayam Bali? Ya, ada juga yang pengen tidak mau ayam Bali, ada ayam broiler juga ada. Tapi di sini ayam kampung, ayam panggang kampung. Terus untuk yang sayurnya, jukut gondo? Jukut gondo. Nah, apa gimana tuh? Bisa ceritakan? Racikannya. Ya, Racikannya itu simple sebenarnya. Cuma bawang goreng, lombok, sama serai. Itu aja sama garam. Nah, kalau ibu menjualnya itu per porsi berapa? 7.000, murah. Murah ya. Terjangkau. Selain melayani makan di sini, ibu biasanya Melayani instansi juga. Nggih. Online juga. Online juga, delivery semua. Nggih. Ya, untuk makanan yang kami suka dan kami sering sama keluarga adalah lontong serapah kelungah dicampur dengan gonde. Jadi inilah khas Negarwa yang memang kami selalu makan seperti itu di sini, dan rasanya juga memang tidak mengecewakan lah. Dengan harga 10.000 kita sudah bisa makan enak. Satu porsi nasi atau lontong lawar, jukut gonda, serta es kelungah segar dijual Rp10.000. Dari usaha kuliner ini, setiap harinya Gusti Ayu meraih omset Rp400.000. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Bali memiliki berbagai jenis makanan khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya kuliner tipat plecing yang bercita rasa pedas. Tipat plecing merupakan ketupat yang dicampur sayur kangkung, toge, kacang, serta bumbu khas. Salah satu tempat yang menyajikan tipat plecing berlokasi di wilayah Denpasar Timur. Meski tempatnya berada di dalam gang, namun tempat yang telah ada sejak tahun 1987 ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Tempat ini menyajikan menu tipat plecing banjir karena disiram dengan kuah pindang dan gula Bali. Sesuai namanya, makanan ini dilengkapi bumbu plecing dengan cita rasa pedas yang khas. Biasanya ini pakai rujak.
kuah pindang. Ya, terus mungkin murid-muridnya senang dia beli dia rujak, kuahnya itu taruh di gini di pelecingnya, disedot lah pakai pipet itu darah airnya. Pas gini, pas banjir itu, pas tsunami, dibilang warungnya warung banjir. Tuh, banjir Bu, banjir. Pas longsor di Gianyar Bu, pelecingnya longsor Bu, longsor. Nah, yang buat tuh murid-muridnya, pembeli yang buat gini. Sering Mbak. Kira-kira udah berapa tahun? Kok dihitung-hitung, lama sekali 6 tahun udah saya makan sini terus. Kok lagi pengen. Beda. Ini sih kuahnya. Kalau cemceng yang lain nggak pakai kuah. Sambal aja aduh ya banyak. Beda kok sama yang di beda-beda yang lain tuh beda. Telurnya bikin kangen. Ya yang lain mana nggak ada telurnya. Nggak pakai telurnya. Kalau di sini aja dah pelecing pakai telur. Seporsi tipat pelecing lengkap dengan telur rebus dijual seharga Rp13.000. Setiap harinya, tempat ini dibuka mulai pukul 11 siang hingga 3 sore. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Kuliner lawar pada umumnya menggunakan bahan daging babi, sapi, kambing hingga ayam. Namun di sebuah warung di desa Sangeh, Abian Semal Badung, lawar dibuat dari nyawan atau lebah madu. Pembuatan lawar nyawan lebih mudah dibandingkan lawar berbahan daging. Sarang lebah madu direbus dengan air mendidih selama beberapa menit hingga terurai. Sarang lebah kemudian dicampur dengan parutan kelapa bakar dan bumbu basa gedap. Dari sarang lebahnya itu, di dalam sarang lebahnya itu, jadi kalau orang Bali bilang tale ya, tale nyawan. Itu kan kita rebus ya, nanti dia akan terurai, jadi bagian dari larvanya namanya. Jadi lebah, anak-anak lebah yang masih bayi, jadi belum ada sayapnya. Jadi di dalam sarangnya itulah dia larvanya itu. Itulah yang proteinnya yang sangat tinggi sekali. Itu kan kalau campuran lawar kan, kalau bumbu lawar kan di Bali kan semua hampir sama ya. Cuma kalau saya karena ini lebah madu ini kan kategorinya serangga, jadi dia tidak terlalu ada bau dari seperti hewan berkaki 4. Jadi dia cukup dengan bumbu suna cekuh aja. Kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah dibakar lalu diparut, udah diadonin itu. Kemudian saya juga ada pohon itu kan tanaman mica gadang, jadi kalau ditambah diisi dengan mica gadang, sensasinya lebih enak lagi. Saya pengen tahu bagaimana rasanya, namun dilihat dari coba tadi rasanya sedikit agak manis, tapi enak. Hanya saja ini jarang kita temukan di Bali, kecuali memang di pedesaan yang mencari untuk memang khusus dibuat untuk lawar. Kalau yang jualan ini memang jarang ada. Artinya ini salah satu kuliner langka ini ya? Iya, ini termasuk kuliner langka. Karena madu atau lebah madu ini kan banyak khasiatnya, sehingga mungkin ke depan ini bagus sekali. Ini juga merupakan kuliner atau makanan lama di Bali. Udah dari zaman dulu sebenarnya ada, tapi sekarang kembali dibudidayakan. Bahkan karena pasokan ini atau bahan baku utamanya ini kan jarang kita temukan atau sedikit yang kita temukan. Harga seporsi lawar nyawan lengkap dengan nasi, sate dan sup Rp40.000. Setiap hari, warung ini menghabiskan 5 kg sarang lebah madu. Bahan baku sarang lebah madu didatangkan dari daerah Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Badung.
Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.